SMP, SMA, SMK di Kabupaten Pemalang yang penggerak angkatan 11 dan mudah-mudahan semuanya sukses lulus dari tahap 1, tahap 2 hingga mengikuti pendidikan di angkatan 11. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk pendaftaran tentu Bapak Ibu guru sudah membuka SIM PKB. Di dalam SIM PKB itu ada di dalam SIM PKB itu ada tempat untuk daftarkan begitu ya. Nah, setelah mendaftar, Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Yang pertama di situ ada essay, ada CV, ada mengisi CV dan mengisi essay. Nah, sebelum itu Bapak Ibu ketika mengisi CV atau kurikulum vitae itu, Bapak Ibu harus menyiapkan ada 2 surat. Yang pertama, surat rekomendasi dari kepala sekolah. Yang kedua, surat dukungan nih Pak. Sebentar, saya lihat. Soalnya kalau di akun kan udah nggak ada ya Pak. Iya, surat dukungan. Tadi sudah kita share di surat dukungan. Nah, surat dukungan ada 2 nggih, surat dukungan dan surat izin nggih Pak. Nggih. Surat izin dari kepala sekolah, kemudian surat dukungan. Nah, pengalaman saya dulu dan teman-teman boleh sih kalau dukungan itu dari kepala sekolah langsung juga bisa, dari teman-teman juga bisa, seperti itu. Nah, untuk surat dukungan nanti saya bisa share di grup saja nih Pak Kirno. Dan surat kalau linknya ada tapi barangkali bingung ya nanti isinya ada, nanti saya share saja di grup seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk CV itu disiapkan mengisi pengalaman, kemudian di situ ada pengalaman mengajar ya, Bapak Ibu mengajar di misalnya mengajar di sekolah mana, dari awal Bapak Ibu mengajar dituliskan di situ. Kemudian selain itu ada diklat, memilih 3 minimal 3 untuk sertifikat diklat, kemudian di situ ada pilihannya tahun berapa. Kalau dulu itu, kalau zaman saya angkatan 5 itu tidak dibatasi, mungkin angkatan ini dibatasi, tidak dibatasi ya, mudah-mudahan. Artinya tahunnya gitu loh. Yang diminta kalau kemarin PP ada yang diminta tahunnya sertifikat tahun 2021. Tapi nanti dilihat dulu Bapak Ibu pada CV itu tahun berapa, seperti itu pada CV. Kemudian di CV juga di situ selain pengalaman mengajar juga pengalaman bimbingan. Nah, Bapak Ibu dalam bimbingan ini juga Bapak Ibu tidak usah, saya tidak pernah melakukan bimbingan apapun. Nah, Bapak Ibu kalau CGP itu juga banyak membimbing siswa, mungkin di SD membimbing ekskul, mungkin juga jadi pembimbing P5 gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian membimbing yang rekan-rekan guru seperti itu. Rekan-rekan guru pun jangan diasumsikan yang saya nggak pernah di KKG ya, tidak seperti itu. Bapak Ibu punya pengalaman di sekolah, menularkan aplikasi Canva, menularkan RPP kepada teman-teman, itu juga bisa diceritakan di CV. Nah, kemudian untuk essay nanti ada 5 pertanyaan. Pak Kirno juga tadi sudah nge-share. Nah, 5 pertanyaan itu karena ini waktunya sampai tanggal 27 nih Pak Kirno. Ya, 27. Sampai tanggal 27, ini sudah tanggal 25. Monggo Bapak Ibu untuk disiapkan essay-nya. Kemudian nanti untuk teknik pengisian essay dengan teknik STAR ya Pak Kirno, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kirno. Nah, itu Bapak Ibu, sementara penjelasan dari saya bagaimana mendaftar, Bapak Ibu sudah mendaftar, menyiapkan surat rekomendasi dan dukungan sudah. Nah, mengisi essay yang ada juga sudah. Kemudian tinggal nanti bagaimana trik
menyiapkan RPP yang akan dijelaskan oleh Ibu Suminarsi dan juga nanti esai akan dijelaskan oleh Pak Kirno. Selanjutnya nanti kita akan melakukan tanya jawab jika Bapak Ibu masih belum paham. Ya, mudah-mudahan penjelasan dari kami semua ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengikuti seleksi CGP tahap 1. Oke, Bapak Ibu, demikian Pak Kirno penjelasan dari saya kembalikan lagi ke Pak Kirno untuk selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana teknik atau cara mengisi esai. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Indah Palupi yang baik hati yang sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali. Kemudian selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu dalam pengisian dari pendaftaran, salah satunya adalah membuat RPP. Banyak sekali pertanyaan dalam grup kaitannya dengan RPP seperti apakah harus kurikulum 13, ataukah harus kurikulum Merdeka, ataukah harus kurikulum KTSP dan lain sebagainya. Nanti bisa lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ibu Suminarsi. Kepada Ibu Suminarsi, kami persilakan untuk memberikan penjelasan tentang RPP. Monggo Ibu Suminarsi. Oke, terima kasih Pak Kirno. Jadi, selamat malam Bapak Ibu hebat semua. Semangat. Selamat malam Ibu. Semangat malam untuk Ibu seleksi masuk guru penggerak. Semoga lancar dan tentunya harapan kita semua adalah bisa menjadi bagian dari program pemerintah yaitu PGP. Jadi kalau ketika kita tuh masuk di dalamnya, kita akan lebih tahu, kita akan lebih mantap tentang bagaimana sih penerapan pendidikan dengan paradigma baru yang sekarang sedang menjadi kadang-kadang untuk bisa menjadi sebuah warna pendidikan yang memang diharapkan dari dulu. Jadi kita itu kan masih mencari formula yang tepat, dan semoga ini mulai ketemu formula yang tepat tadi. Nah, terkait seleksi guru penggerak Bapak Ibu, jadi memang hal yang harus dilalui adalah pertama itu syarat pendaftaran harus lulus secara administrasi dulu. Jadi setelah, jangan lupa nanti klik submitnya juga, karena kemarin banyak dari beberapa peserta yang mendaftar sudah mengisi esai, sudah mengisi biodata kurikulum fit, tapi ternyata submitnya tidak terklik atau lupa tidak diklik kirimkan berkas, sehingga sudah daftar tapi belum kirim berkas. Itu kan sayang sekali. Kemudian informasi lagi sehingga karena ini kelihatannya kalau kita buka di web, angkatan 11 itu sepertinya menjadi angkatan terakhir untuk sementara ini. Karena di webnya guru penggerak itu sudah tidak muncul lagi angkatan berikutnya, tinggal angkatan 11. Jadi saya harapkan dengan informasi ini Bapak Ibu semakin bersemangat untuk bisa mengikuti program guru penggerak untuk yang angkatan 11 ini. Semoga di Pemalang tambah banyak guru penggerak sehingga kita bergeraknya itu bisa bareng-bareng, bisa mengimbaskan ke seluruh guru yang ada di Kabupaten Pemalang. Nah, terkait tentang bagaimana sih RPP-nya atau simulasi mengajarnya nanti bagaimana, tapi tadi ingat dulu esainya harus dibuat sebaik mungkin, logis, sesuai kenyataan, namun juga penataan bahasanya juga yang bagus, sesuaikan jumlah kata yang diminta dengan yang tertulis di situ. Perhatikan sekali pertanyaan dan jawabannya harus nyambung, harus match kayak gitu. Jadi apa yang diminta, jadi tadi juga saya sempat memperhatikan yang pendaftaran CPP ya, ternyata ada rekan yang membacanya itu kurang tepat sehingga waktu dulu mengisi itu ternyata mungkin salah sasaran karena kurang teliti dalam membaca soalnya sehingga jawaban esainya pun akhirnya menjadi kurang match, kurang bagus begitu. Karena kalau belum lolos administrasi, esainya belum lolos, tidak mungkin melalui kegiatan yaitu simulasi mengajar tahap 2-nya. Yang perlu Bapak Ibu pilih saat
simulasi mengajar itu yang pertama adalah itu kan kita disediakan beberapa materi atau bab yang boleh digunakan. Ambil yang memang paling dikuasai. Tidak perlu melihat Bapak Ibu ngajar di kelas berapa. Tidak ada kaitannya kita simulasi ngajarnya itu di kelas 4, misal kita ngajar kelas 2 atau kelas 1, itu tidak apa-apa. Saya pun waktu simulasi mengajar, saya mengambil materi yang memang mudah dibawakan dalam 10 menit. Jadi jangan mengambil materi-materi yang tricky ya istilahnya. Materi yang kalau dibawakan 10 menit itu nanti enggak bakal terkesan bagus. Jadi pilih dulu materi mana yang ketika dibawakan dalam waktu 10 menit nanti akan mendapatkan seluruh kegiatan dari A sampai Z istilahnya, dari kita pembukaan sampai nanti penutup dan refleksi itu dapat semua 10 menit gitu ya. Apa bisa? Ya bisa saja. Triknya adalah yang penting tidak semua harus misalkan kita pertama pimpin doa, harus doanya terus panjang kan tidak. Silakan salah satu doa selesai. Habis doa langsung absen nggak harus 1, 2, 3 kita panggil. Kalau saya langsung hari ini saya lihat penuh semua yang nggak ada yang berangkat, berarti berangkat semua udah, itu berarti udah absen namanya. Kemudian persepsinya, jadi kita mau mengkaitkan antara materi yang akan kita ajarkan dengan fenomena yang sekarang. Kemarin saya ngambil materinya adalah tentang perpindahan kalor, maka saya angkat fenomena. Oh ya, anak-anak tahu tidak kenapa kalau menjemur baju antara yang warna gelap dengan warna terang itu lebih cepat kering? Mana yang lebih cepat kering? Nah, kita seolah jadi siswa. Oh iya betul itu si Adi yang hitam itu lebih cepat kering. Kenapa itu coba alasannya? Nanti saya pura-puranya jadi si Wati. Oh iya benar Wati, ternyata kalau hitam itu menyerap panas ya. Nah, itu komunikatif kita menguatkan sekolah di depan siswa, kemudian kita panggil tadi. Jadi teknik-teknik seperti itu. Jadi jangan kita kayak ngomong sendiri tapi komunikatif seolah-olah ada siswa beneran di situ. Jadi misalnya sini siswanya ada Indah, ada Kirno, ada Dewi, ya kita seolah-olah ngajak Dewi. Oke, sekarang saatnya kita diskusi ya. Kelompok 1 silakan berdiskusi tentang ini, kelompok 2 tentang ini, 3 tentang ini. Bagaimana kelompok 1 sudah siap, Pak Dewi gimana teman-temannya, Pak Kino gimana teman-temannya, Mas Cahaya gimana, seperti itu. Artinya kita seperti itu. Waktu diskusinya sudah selesai ya. Sekarang silakan presentasi mulai dari kelompok yang pertama. Silakan Mbak Heni dan kawan-kawan presentasikan. Langsung kita beri. Oke, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Eni dan kawan-kawan tadi. Benar sekali kalau yang namanya konduksi adalah, nah kita memperkuat di situ. Jadi walaupun yang presentasi itu tadi siswa, tapi kita mengulas jawabannya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dan kawan-kawan, Mas Bambang dan kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mas Eko, ada pertanyaannya. Oh ya, Mas Eko menanyakan ini, kita ulas seperti itu. Jadi apa yang siswanya tidak ada, tapi kita bisa seolah-olah siswa itu bertanya benar, siswa itu benar-benar untuk bisa dalam waktu 10 menit. Alat bantu apa yang perlu disiapkan kalau memang Bapak Ibu itu punya alat bantu. Jadi misalnya nih mau alat ukur ya nggak apa-apa kita bawa penggaris. Nah, silakan namanya penggaris ya. Nah, kalau saya kemarin untuk membantu mempermudah nanti di saat kesimpulan, saya menyiapkan banner kecil ukuran berapa itu ya, 80 cm kali 60 cm ya. Kan itu di kamar saya tempelkan. Jadi ketika kita mau refleksi, oh ya semua kelompok sudah maju semua ya. Nah, tadi apa yang kita pelajari hari ini? Benar sekali bahwa hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor. Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama adalah nih, contohnya adalah, yang kedua adalah saya sambil nunjuk pakai penggaris, sambil saya tunjuk banner yang tadi saya tempelkan di temboknya saya tadi gitu ya. Jadi tekniknya begitu. Kemudian simulasi latihan dulu menggunakan apa? Ya menggunakan laptopnya Bapak Ibu guru dengan temannya. Nanti sehingga
lihat posisinya pas belum, suaranya masuk atau belum. Kemudian durasi waktunya juga pas atau belum 10 menit. Nanti temannya ngasih tahu, oh tadi ada yang kurang bagus di sebelah sini nih ngajarnya. Ada yang kurang pas di sini. Atau posisinya sudah, suaranya sudah jelas atau belum. Jadi betul-betul disimulasikan aja enggak apa-apa sama teman-teman. Waktu itu kami di sekolah itu juga sama ya, saya di ruang sebelah sengaja kita berpisah ruang untuk melihat ketika di posisi agak jauh bagaimana, sudah bagus belum. Kita latihan ngajar, ketika saya mencoba ngajar seperti ini nih teknik saya, suara sudah bagus belum, saya intonasinya sudah sesuai belum, sesuai dengan itu adalah teknik. Saya kan Bapak Ibu ngajar itu sudah memang bidangnya, kita guru semua, tinggal kita mengemas pembelajaran yang tadi durasinya adalah biasanya 2 kali 45 atau 40 menit menjadi 10 menit. 10 menit harus sudah sampai terakhir gimana biar nanti kalau kan diingatkan tuh, Ibu kurang 1 menit lagi, nah, langsung kita oke, tadi anak-anak bagaimana tadi kesimpulan kita hari ini? Iya betul, kita tadi belajar tentang ini ada perpindahan ada 3, 1, 2, 3 sekian. Dan jangan lupa, kan ini ada tugasnya gitu ya, jangan lupa nanti silakan dikerjakan materi yang ada di halaman sini. Kemudian jangan lupa misalkan kalau ada kelas mayanya atau punya kelas LMS gitu ya, bisa diunggah di LMS-nya, misalkan kita punya LMS. Atau nanti silakan bisa kita tagihan nanti untuk pertemuan berikutnya, berarti besok kalian sudah mengerjakan ini ya. Nah, gitu. Ada refleksi dan ada tugas yang untuk pertemuan berikutnya, kemudian baru ditutup. Jadi kurang 1 menit itu biasanya diperingatkan, itu langsung begitu kurang 1 menit langsung kita ambil kesimpulan, langsung kita tutup pembelajaran dengan memberikan tugas berikutnya di pertemuan berikutnya, kemudian doa penutup dan salam. Seperti itu Pak Kino dan teman-teman semua, untuk trik-trik untuk kita melakukan simulasi mengajar. Monggo saya kembalikan ke Pak Kino. Yang sudah menjelaskan gambaran ke depannya ya, terkait dengan RPP yang diunggah pada saat pendaftaran. Untuk saat ini panjenengan semua fokus kepada lulus di tahap 1. Tahap 1 itu syarat kelulusannya harus yang pertama mengisi CV atau kurikulum vitae. Di situ ada pengalaman, ada data diri, ada hal-hal yang sesuai dengan pertanyaan. Menurut kami semua pertanyaan sebaiknya diisi. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya, di angkatan-angkatan sebelumnya itu selalu bertanya dalam kegiatan sosial itu kami harus mengisi apa. Pengalaman saya di angkatan 5 kemarin, karena saya kebetulan dalam kegiatan sosial itu menjadi peserta donor darah, maka di situ saya pun menggunakan kegiatan donor darah untuk kegiatan sosial. Kemudian pernah juga melakukan bantuan kepada korban-korban atau daerah-daerah bencana alam yang ada di sekolah kami dengan cara mengumpulkan bantuan dari anak didik, peserta didik, dari orang tua dan dari guru-guru. Itu juga termasuk kegiatan sosial. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa panjenengan karang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian terkait dengan berkas-berkas yang akan diupload, monggo dipersiapkan dari mulai KTP, surat keterangan mengajar yang terbaru tahun ini ya. Nah, kemudian surat izin dari kepala sekolah yang berstempel. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kepala sekolahnya tidak ada? Maka orang yang bisa menandatangani di sekolah tersebut, yang penting ada stempelnya, itu juga sah gitu ya. Kemudian surat rekomendasi dari teman-teman bisa saja diisi oleh orang yang sama, tapi bisa diunggah. Walaupun tidak wajib, menurut kami sebaiknya dikerjakan. Karena kalau tidak wajib, tetapi di situ dicantumkan, dan kita mau mengerjakan, mungkin ada nilai tambah gitu ya, mungkin saja. Kita nggak pernah tahu. Kemudian RPP yang sudah panjenengan buat, sekali lagi tidak melulu harus kurikulum sekarang. RPP itu pokok utamanya ada identitas dari RPP tersebut. RPP mengajar mata pelajaran apa, materinya apa, alokasi waktunya berapa, dari SD mana, tujuan pembelajarannya apa, langkah-langkah
untuk mencapai tujuan pembelajaran itu dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tercantum di situ. Dan yang terakhir adalah asesmennya. Dalam RPP sebaiknya dicantumkan asesmennya, terus materi ajarnya. Panjenengan jangan banyak-banyak memberikan tujuan pembelajaran. Saya sudah memberikan contoh di grup tadi ya, yang saya buat RPP dulu tujuannya hanya 2. Yang pertama hanya menyebutkan 6 jenis agama yang ada di Indonesia karena ngajar kelas 4 pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua dapat memasangkan gambar dengan agama. Hanya 2 itu mampu saya sajikan dalam waktu 10 menit. Nah, ini adalah contoh RPP yang sudah dibuat oleh Ibu Sunarsi. Tidak harus seperti ini, tetapi paling tidak kisi-kisinya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian terkait berikutnya, ini banyak sekali yang tanya cara masuk ke link guru penggerak. Izinkan kami nge-share di deskripsi grup itu ada 2 link ya. Yang di atas link tentang semua informasi tentang kegiatan guru penggerak. Yang kedua link untuk masuk ke pendaftaran guru penggerak. Yang belum mendaftar hari ini tolong klik daftar dulu lalu segera isi dari mulai CV sehari. Besoknya lagi baru isinya. Saya akan share screen kira-kira tampilan SIM PKB milik saya sekarang nggak bisa dibuka untuk CGP, tapi paling tidak sebagai gambaran saja. Sebagai gambaran saja untuk kita bersama-sama. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Ini tampilan SIM PKB. Belum, Pak. Oh, belum. Belum terlihat. Belum terlihat. Sudah sedang loading. Oke. Hampir. Sudah terlihat nggih? Belum. Pak. Belum. Sedang loading ya. Saya stop dulu, saya ulangi ya. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Belum. Belum. Nah, ini sudah. Sudah. Ini sudah. Nah, ini tampilan dari link guru penggerak milik saya. Makanya karena saya sudah tampilan seperti ini tidak bisa membuka sama seperti panjenengan. Cuman karena ini sudah lulus tahap 2 ya. Saya kemarin daftar PP, CPP tahap 1, IC-nya diterima, CV-nya diterima, lalu dinyatakan lulus. Kemudian tahap 2 melakukan wawancara dan simulasi mengajar dinyatakan lulus. Sekarang sudah mulai ke tahap ketiga yaitu pembekalan. Pembekalannya dimulai tanggal 26 Oktober sampai tanggal 11 November nanti. Kemudian ini link yang kedua adalah link tentang informasi guru penggerak. Nah, begitu panjenengan buka link, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tampilan angkatan 1 sampai angkatan 16. Tadi ada informasi dari Bu Sunarsi. Untuk saat ini angkatan 11 angkatan terakhir, maka saya akan mencoba membuka angkatan 12. Ketika angkatan 12 dibuka, ternyata ada ini. Nah, ada angkatan 12, tetapi kita tidak tahu daerah sasarannya. Untuk mengerti daerah sasarannya, bisa masuk kepada detail program di sini. Di detail program di sini nanti akan ditampilkan tentang kurikulum, seleksi guru penggerak, SIM, seleksi, dan daerah sasaran PGB. Angkatan 12 apakah masih ada? Di Jawa Tengah, di Jawa kita lihat, ternyata Kabupaten Pemalang tidak masuk daerah sasaran PGB angkatan 12. Baik, kita lanjut ke sini. Untuk ini sudah paham nggih Bapak Ibu semua perbedaan tampilan antara tampilan SIM PKB saya dan panjenengan, sehingga ketika panjenengan tanya isinya, saya sendiri tidak bisa membuka kecuali milik teman. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mencoba untuk memberikan sharing pengalaman isai yang sudah saya buat di angkatan 5 kemarin.
Ini pertanyaannya mungkin sama, mungkin tidak, saya juga kurang tahu, tapi garis besarnya sama. Ini saya buat soal esai itu di Google Drive seperti ini, sehingga kapanpun saya berhenti, tulisan ini tidak akan pernah hilang dan juga tidak tercecer. Karena Google Drive-nya itu sudah saya bikin folder, tulisannya adalah Guru Penggerak Angkatan 2021 atau Angkatan 5. Ini soal esai guru penggerak, Bapak Ibu bisa melihat tampilan soal esai guru penggerak, ya? Ini hanya contoh Belum saja. bergerak ini Pak Ryan. Oh, Belum. Masih sama Pak, belum muncul. masih sama. Belum bergerak. Tidak, sangat tidak bisa. Baik, saya hentikan dulu. Sharingnya nanti akan saya buka. Ternyata sekarang sudah di esai. Bagian esai. Sedap. Oke, sudah share. Ini sudah tampil, ya? Belum. Belum, Pak. Sudah? Belum, Pak. Ini sudah? Belum. Beres. Belum? Atau itu mungkin sudah. 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 Oh, sudah. Ya sudah Pak. Saya membuat soal esai di Google Drive ini karena soal esai ini ketika dinyatakan lolos menjadi dasar untuk melakukan wawancara. Kelengkapan esai ini betul-betul saya tulis di sini dan ini saya buat di sini dengan kalimat-kalimat yang sudah terukur. Karena kenapa saya bisa mengukur kalimat ini? Pertama, saya isi ini semuanya tanpa harus melihat karakter. Setelah selesai, kemudian ini saya copy paste di pertanyaan ini. Copy paste lalu masukkan ke link. Setelah itu di link saya tutup lagi dan saya kembalikan ke sini. Di link kan akan terlihat karakternya kurang atau lebih. Ketika lebih atau kurang, maka saya kembali ke sini untuk kemudian saya edit di sini kurangannya atau kelebihannya. Kalau ini sudah fix kembali, maka saya kembali copy dan paste ke link pendaftaran guru penggerak. Ini nanti barangkali bisa saya share, akan saya share, tapi kalau tidak perlu juga tidak perlu saya share. Apa yang Share, Pak. Anda menjadi guru penggerak? Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Apakah pertanyaan ini sama dengan pendaftaran pertanyaan sekarang, Bapak Ibu? Atau berbeda? Sama, Pak. Sama Pak. Di-share aja Pak. Nanti akan saya share linknya saja. Untuk nomor 1, Pak. Ya, di-share aja Pak. Nah, ini sebagai gambaran kasar dulu. Ini soal esai guru penggerak tahun 2021 yang saya buat. Betul-betul dibuat di sini dan masih ada filenya. Ketika nanti pada saat simulasi mengajar, itu nanti akan dibuatkan peta konsep. Peta konsep yang saya buat itu sebagai panduan untuk menjawab wawancara. Ini nanti saya share. Apa yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasan dan berikan contohnya. Selalu, sekali lagi, ketika mengisi esai, pakai rumus STAR. S-nya adalah situasi. Situasinya itu berarti kira-kira kejadiannya kapan, bulan apa, tanggal berapa kalau panjenengan ingat. Kalau tidak ingat cukup bulan dan tahunnya saja. Jangan melebihi dari 2 tahun sekarang. Situasinya kalau 1 ya enggak apa-apa, 2 ya enggak apa-apa. Setelah situasi kemudian panjenengan melangkah kepada T, tantangan, kendala. Dari situasi tersebut ada tantangan dan kendala. Tantangan dan kendalanya itu dijelaskan secara detail tetapi singkat, tidak bertele-tele. Kemudian setelah tantangan dan kendala itu kemudian panjenengan beri aksi atau kegiatan untuk mengatasi kendala yang terkait dengan situasi tersebut. Aksinya jangan cuma satu, aksinya harus lebih satu. Karena dalam penilaiannya ada aksi 1, ada aksi 2, ada aksi 3 itu masuk penilaian lebih besar daripada aksinya cuma satu. Setelah aksi tersebut panjenengan beri hasilnya, result dari situasinya, tantangan, lalu aksi itu hasilnya apa dan sesuai dengan aksi sesuai dengan kendalanya. Terakhir ada kegiatan refleksi.
Refleksi itu berarti dari kegiatan itu apa yang panjenengan peroleh. Ini banyak sekali yang kecele di sini karena langsung isi di link guru penggerak sehingga pada saat disimpan terlalu lama membuka link akhirnya nggak bisa disimpan, panjenengan keluar. Suara putus-putus, Pak. Apa yang sudah dituliskan akhirnya hilang. Mas sudah jelas nggih suaranya ya? Jelas, Pak. Jelas. Sinyal mungkin. Di sini jelas. Ya, tidak perlu saya bacakan, nanti saya bagikan saja, monggo bisa di copy paste, tetapi jangan sama. Karena kalau sama nanti panjenengan kena yang namanya plagiasi. Apalagi satu kelompok, misalnya satu SD daftar dengan link yang sama, lalu copy paste hanya ganti nama SD, nama orangnya, bareng-bareng diunggah, ternyata asesornya sama. Maka plagiasi itu menjadi tinggi. Kalau plagiasinya lebih dari 20%, maka panjenengan langsung dinyatakan gugur. Atau copy paste dari internet. Itu juga kalau copy pastenya plek-plekan, itu panjenengan akan kena plagiasi tinggi. Di sini penulisan-penulisan yang salah ketik itu dimaklumi, menunjukkan bahwa panjenengan tidak mengcopy dari jawaban manapun. Kalau saya sudah diperbaiki karena di Google Doc ini ada fasilitas untuk memperbaiki kata yang saya buka di angka A ini gitu ya. Nanti akan muncul spelling and grammar atau kata-kata yang keliru pada bagian kita ngetik ini. Nanti saya share saja gitu supaya kita lebih maksimal dalam kegiatan pada malam hari ini. Baik, sementara itu saja saya sudah konfirmasi pada panjenengan semua. Ternyata memang sama jawaban pertanyaan dari itu. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Bu Indah tadi cara masuknya, Bu Suminarsi tadi cara pembuatan RPP yang nanti akan ditampilkan saat simulasi mengajar ketika panjenengan dinyatakan lulus tahap 1. Baik, sekarang sesi berikutnya adalah yang paling penting yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bu Suminarsi dan Bu Indah untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Monggo Mas Afif Rizali, silakan ditanyakan. Oke, ya matur nuwun sebelumnya Pak Kirno. Tadi kita kan kendala kan isi ya, yang pertama sebelum ke RPP lah. RPP saya pikir terakhiran. Dari isi tadi jenengan kan membuat rumus STAR. Yang pertama adalah situasi. Apakah situasi itu harus yang terbaru atau boleh beberapa waktu yang lampau, misalnya sebelum COVID atau peristiwa saat COVID kayak gitu. Terima kasih. Sementara itu dulu. Oke. Monggo Bu Suminarsi. Oke, kalau terkait waktu itu kita cermati dulu kan pertanyaan ada yang ceritakan misal 2 tahun terakhir, berarti ngikuti saja sesuai dengan pertanyaan. Tapi kan ada justru misalkan nih pengalaman berorganisasi itu malah ada pilihannya 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 2 tahun, ada yang di atas 5 tahun. Jadi menyesuaikan saja permintaan di situ. Misalkan yang tidak bisa itu kan ada yang pelatihan hanya 2 tahun terakhir, maka 2 tahun terakhir. Jadi kalau ngisi ISA itu menyesuaikan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya tidak membatasi waktu, kita bisa menceritakan itu lebih dari 2 tahun yang lalu pun boleh. Kalau di situ memang tidak membatasi waktu. Dan terkait tadi nih Pak Kirno mengatakan untuk sosial seperti apa? Saya waktu itu hanya mengisi dengan cara begini. Karena saya kan nih perempuan nih, tidak jarang keluar di rumah selain di sekolah. Saya hanya mengisi pengalaman saya adalah membantu menyediakan konsumsi kegiatan pembangunan masjid di sekolah. Artinya real yang saya lakukan itu ya hanya itu dan saya tulis itu. Kemudian saya nulis bakti sosial bersama dengan siswa-siswa pramuka karena saya pembina pramuka. Jadi kalau saya prinsipnya real dan memang tidak nanti ketika nanti ditanyakan dan lain sebagainya tidak membuat saya masalah dan tidak harus sesuatu yang besar begitu ya.
organisasi pun saya hanya menuliskan MGMP, kemudian sebagai pengurus Dharma Wanita, artinya tidak harus sesuatu yang itu di lingkup yang besar, tapi itu real kita lakukan sehingga kita menceritakannya pun enak begitu. Kemudian ini Pak, sebentar. Ini di kolom chat ada yang bertanya terkait jika sudah pernah lolos di administrasi, tidak apa-apa kita menggunakan yang pernah lolos itu, tinggal kita tambahi jika memang ada perkembangan yang saat ini. Jadi misal lolos tahun kemarin kan, misalkan setahun berikutnya kan kita punya perkembangan, tinggal ditambah saja. Karena Pak itu sudah kualitas untuk lolos di ISA-nya sudah gitu ya, berarti kemarin ini Bapak atau Ibu ini nggak lolosnya di simulasi atau di wawancara, berarti bisa pakai ISA yang dulu, tinggal ditambah saja perkembangan yang 1 tahun terakhir, seperti itu. Berarti kesimpulan dari penjelasan Bu Suminarsi yang pertama tadi, apakah boleh masa lampau? Di situ ada keterangan maksimal 2 tahun ke belakang ya. Dan paling utama sebaiknya yang paling baru. Terkait dengan ISAI, ini ada pengalaman teman Bu Suminarsi ini yang kemarin daftar di angkatan sebelumnya menggunakan ISAI yang sama di angkatan setelahnya. Ternyata tidak lolos malah jadinya. Jadi dugaan kami ketika saya ditanya, kok saya nggak lolos ya, padahal di angkatan pertama ISAI CV lolos, begitu di angkatan kedua dengan ISAI CV yang sama dinyatakan tidak lolos. Jangan-jangan plagiat ya, sebagai plagiasi. Plagiat punya milik sendiri. Iya, walaupun milik sendiri ternyata ada pengalaman dari teman kemarin itu dianggap plagiasi, walaupun itu milik sendiri. Harus di-upgrade tadi. Sebagai jaga-jaga, sebaiknya untuk ISAI diubah ke kejadian lain mungkin. Diparafrasekan bisa itu, jangan dengan kalimat yang sama plek itu nih. Iya, jangan walaupun itu seperti itu. Ini untuk jaga-jaga maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi jangan, sekarang kan 2023 ya. Kalau kita tarik ke belakang berarti maksimal 2021 akhir lah. Di Juli 2021. Sebaiknya untuk jaga-jaga seperti itu. Dan sekali lagi rumusnya, situasinya ada, tantangan kendalanya ada, aksi-aksi untuk mengatasi tantangan dan kendala terkait situasi, lalu ada kemudian hasilnya bagaimana dan refleksinya bagaimana. Itu nggak harus urut, tetapi harus melingkupi itu. Ada tambahan Bu Indah, Pak Lubi, monggo. Iya, tambahan Pak Kino. Tadi ada yang nanya RPP. Kalau untuk RPP kita tidak usah terlalu memikirkan mana RPP kurikulum 2013, mana kurikulum merdeka, ya. Intinya di RPP itu ya apa yang akan kita lakukan mengajar lengkap, dan dimulai dari identitas. Kalau kurikulum 2013 ada KD, ada indikator tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah assessment dan contoh LKPD. Nah itu kemudian nggak usah orang-orang bertanya begini, apakah di waktu tulisannya 10 menit? Nggak usah. Tulisannya 40 kalau SMP 40 menit ya 40 menit, cuma dalam prakteknya nanti 10 menit kayak gitu. Jadi Bapak Ibu saya pun waktu itu menggunakan RPP kurikulum 2013, dan kemarin ada teman saya itu menggunakan kurikulum merdeka. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang kemarin lolos, yang ini sudah angkatan 9 sedang antri, itu waktu itu kurikulum merdeka karena saya bimbing, kemudian kebetulan dia mengajar kelas 7 dan malah pembelajaran berdiferensiasi. Ketika praktek, oh ya udah bagus. Terus satunya lagi itu juga menggunakan kurikulum 2013, nggak apa-apa. Intinya tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Suminarsi, bahwa kuasai, terus tidak usah melihat materinya itu materi semester 2 atau semester 1, nggak usah gitu ya Bapak Ibu. Silahkan cari RPP yang paling mudah dulu itu. Kemudian jangan lupa setiap kali untuk administrasi semuanya dari RPP, SC, CV itu disimpan di drive seperti Pak Kirno. Nah itu. Kemudian ini ada saya mencoba share screen ya Pak Kirno, sebentar ya Pak Kirno ya. Ini barangkali ya Bapak Ibu sudah karena sudah apa namanya ngisi. Sudah terlihat Bapak Ibu?
sedang proses Bu Indah. Ya, sudah. Iya. Sudah. Nah, ini untuk CV ya. Ini isinya begini. Tadi saya membantu. Kalau saya tadi pertanyaannya umum lah. CV pengalaman pelatihan. Nah, informasi umum data diri. Ini di informasi umum. Nah, ini contoh di informasi umum isinya ini Bapak Ibu. Ya, nama, pendidikan, seperti itu barangkali nanti buat yang belum sama sekali belum ngisi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ngisi ya. Nama, alamat, dan sebagainya. Kemudian kemudian jangan lupa nanti disimpan ya. Simpan, kemudian ada simpan kayak gitu. Ubah, lengkapi kalau mau melengkapi. Kemudian ini pengalaman mengikuti pelatihan. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya bilang kok terpakunya pada esai juga ya? Maksudnya kalau CV itu kan syarat juga, syarat yang harus dipenuhi. Nah ini dulu tuliskan 3 pelatihan yang relevan dengan profesi yang Anda ikuti, yang relevan, ya. Nah jadi ya dengan pendidikan gitu. Kalau misalnya pelatihan memasak itu ya jangan dimasukkan itu misal. Nah, ini yang relevan 3. Di sini tidak ditentukan tahunnya ya silahkan ambil kalau sarannya dulu ambil yang penyelenggaranya itu semakin penyelenggaranya nasional, ada penyelenggaranya kabupaten, provinsi, nasional itu semakin bagus. Syukur-syukur Bapak Ibu guru sertifikat pelatihan dari PMM karena sekarang sudah masanya masa PMM gitu ya. Ada di antara itu. Isinya apa? Nama pelatihan, tahun, kegiatannya kalau misalnya masih di tahun yang sama, kemudian penyelenggaranya mana? Di situ ada pilihan. Apakah profesi, universitas, nasional gitu ya. Kemudian pengalaman berorganisasi tadi juga Bu Sum sudah menjelaskan MGMP, kalau SD ada KKG, deskripsikan, dituliskan ya secara singkat itu di situ ada maksimal 1000, minimalnya 200 berapa dilihat juga. Kemudian dituliskan deskripsi organisasi misal MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Pemalang terdiri dari berapa guru, kegiatannya apa aja, posisinya Bapak sebagai anggota, sebagai pengurus inti ada 2 pilihan, sebagai anggota apa sebagai pengurus inti. Kemudian di sini ada ceritakan peran Anda. Kalau sebagai anggota misal peran saya sebagai anggota aktif mengikuti kegiatan apa saja gitu ya, diceritakan di situ. Nah ini ada maksimal nggak ada minimalnya sih ya, maksudnya maksimal 1000 gitu. Terus itu pengalaman organisasi 3, maksimal 3 Bapak Ibu, ada 2 ya 2 misalnya PGRI, ranting ya nggak apa-apa, nggak usah yang saya kan hanya PGRI di sekolah, kan ada PGRI ranting gitu kan. Nah, kemudian ada menjadi sukarelawan, ini opsional, memang opsional, boleh ada boleh tidak, tapi ketika dulu saya dan teman-teman saya itu mengisi donor darah di sekolah kebetulan ada gitu ya. Kemudian aksi-aksi nggak usah yang kalau misal mau melengkapi sebetulnya opsional, boleh diisi boleh tidak. Donor darah, kemudian ketika ada di sekolah ada kemarin juga ada yang sumbangan air atau bencana alam kan. Bapak Ibu berperan juga dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu guru yang lain di sekolah boleh diceritakan. Kemudian pengalaman melatih orang lain tadi yang sederhana-sederhana saja. Nah ini jangan lupa dokumen pendukung ini Bapak Ibu ada KTP. Nah kemudian diunggah. Nah setelah diunggah nanti bisa dilihat. Kemudian surat dukungan pimpinan dan surat rekomendasi. Nah ini jangan lupa dokumen penting ini ya. Dan mohon Bapak Ibu guru untuk dokumen karena dalam bentuk PDF yang jelas gitu ya, yang jelas tidak bureng. Nah, karena biasanya kalau bureng itu ya harus diperbaiki gitu, ada syarat. Nanti setelah diunggah ada perbaiki gitu ya, Bapak Ibu. Itu saja sharing dari saya. Kemudian tadi balik lagi ya untuk ke essay, silahkan untuk tadi ada pengalaman namanya autoplagiarisme yang sudah pernah ditulis lagi dan itu ada kejadian sekolah di teman sekolah lain itu begitu.
kalau nggak salah ada komentar Pak Kirno di situ. Sudah pernah kayak gitu loh. Terus pada saat kemarin teman saya ngisi essay nih, ngisi apa Pak? CV pun, jadi dia tuh MGMP terus ngadain apa kegiatan. Terus pernah dia nulis posisi sebagai bendahara di cerita itu di situ sudah pernah kayak gitu Pak, langsung katanya langsung muncul sudah pernah gitu. Jadi tinggal terus jadi tinggal Bapak Ibu memparafrasekan saja ya, asal tidak mengurangi arti gitulah. Jadi itu dari saya. Kemudian sekali lagi RPP Bapak Ibu disiapkan, nggak usah mikir RPP 13, RPP itu insya Allah di sananya juga diterima. Kemudian yang penting itu adalah nanti di RPP itu bagaimana cara kita mengajar ya Bapak Ibu. Ya itu saja Pak Kirno, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, monggo. Monggo silakan, kami buka pertanyaan yang lain. Mungkin tadi Bu Rihatun Wan, monggo Bu Rihatun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Rihatun. Tadi saya sempat mendengar, mohon maaf saya juga nyambi ya, jadi nggak terlalu fokus mungkin. Tadi saya tuh sempat mendengar ada surat dukungan dari apa tadi? Itu surat itu yang dimaksud surat rekomendasi. Itu pertanyaan pertama. Apakah surat dukungan itu maksudnya surat rekomendasi atau ada surat memang namanya surat dukungan gitu ya? Karena saya punyanya yang saya download itu berarti surat rekomendasi sama surat izin kepala sekolah. Untuk surat dukungan saya tidak ada, itu filenya nggak ketemu di SIM PKB saya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk modul ajar itu saya kan kebetulan sudah mulai nyicil buat. Ini TP-nya itu 1 boleh nggak ya? Maksudnya kalau misalnya 2 kayaknya kebanyakan, dengan waktu cuma 10 menit dibuat 2 TP kayaknya terlalu panjang gitu kan. Kalau misalnya 1 boleh nggak? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, apa ya mau kelarin? Ada cukup dulu segitu. Yang ketiga, Pak, kurang fokus ini karena nyambi bocil ya, pada ternyata munyang-munyang. Mohon maaf Pak Kirno, mohon maaf Bu Indah. Terima kasih waktunya. Cukup. Itu aja pertanyaannya. Mohon jawabannya. Monggo Bu Suminarsi, bisa ditanggapi pertanyaan dari Bu Rihan. Terkait tadi ya, adanya memang kalau saya kemarin memberikan ke teman itu rekomendasi. Jadi memberikan rekomendasi kepada teman saya, berarti bukan dukungan. Kalau di saya memang namanya surat rekomendasi. Jadi kapan mengenal si A, apa kelebihannya, apa yang ditingkatkan, itu rekomendasi dari teman. Nah, saya di sekolah itu biasa yang disuruh mengisikan rekomendasi untuk mereka begitu. Kemudian tadi terkait apa tadi ya Pak ya? Saya jadi lupa juga itu, ikut-ikutan lupa. Yang TP tadi ya. Boleh nggak 1 tujuan? 1 tujuan. Bentar, kalau tujuan pembelajarannya cuma 1. Tujuan cuma 1 begitu ya. Kalau saya kemarin itu modelnya tujuannya langsung melalui pembelajaran dengan menggunakan model ini, peserta didik dapat mampu menganalisis pengaruh kalau dan perbedaan. 1 ini saya punya 1, tapi dalam kalimat yang masih waktu itu kan masih kurtilas ya saya. Jadi kan langsung melalui kegiatan dengan model. Jadi itu kemudian istilah dulu ABCD dulu ya Pak Kirno ya, ada ya audien, kemudian Behavior, itu saya masih pakai itu, sehingga memang hanya 1 kalau saya menganalisis gitu ya. Bisa berarti. Indah, barangkali ada tambahan. Bu Indah barangkali lebih paham yang pakai kurikulum Merdeka. TP-nya 1 apa? TP-nya ya Bu. TP-nya ya tujuan pembelajaran. Iya, ini itu 1 2 sih. Iya, ini loh. Cuma iya. Ini Mbak Puri Hatun, itu tujuan pembelajaran itu cukup 1. Nanti di situ ada indikator tujuan pembelajaran gitu. Jadi misal tentang zat aditif ya, nanti tinggal menyebutkan macam-macam zat aditif,
fungsi zat aditif, gitu aja nggak apa-apa. Jadi ada indikator tujuan pembelajarannya gitu. Kalau TP itu kan kayak mungkin kalau di kurikulum 2013 itu kan di KD ya, dari satu KD itu kan ada per materi. Ibu ambil itu saja, nggak apa-apa satu TP, tapi kan tujuannya itu kalau sekarang namanya indikator tujuan pembelajaran ya, itu kan banyak, bisa sub-subnya itu kan banyak gitu loh Bu. Nggak usah, kalau saya aja dulu satu KD ya, saya satu KD zat aditif itu saya ambil tujuan pembelajaran itu menyebutkan zat aditif, identifikasi zat aditif, itu aja cukup gitu. Itu sih. Oke. Berarti dari kesimpulan Bu Suminarsi dan Bu Indah Panupi terkait tujuan pembelajaran itu yang penting bisa tersampaikan secara jelas dan dapat disajikan melalui langkah-langkah yang pas dan melibatkan peserta didik secara aktif. Saya saja tujuan pembelajarannya 2, materinya PPKN tentang keragaman berbudaya, kemudian di situ tujuan pembelajarannya hanya 1, yaitu melalui setelah melihat video, siswa dapat menyebutkan atau mendata jumlah agama di Indonesia. Tujuan kedua, memasangkan gambar tempat ibadah dengan agama. Simple. Yang penting kita simpel saja, jangan terlalu banyak, nanti panjenengan akhirnya kebias-bias kalau dinyatakan lolos seleksi 1 terus ikut simulasi mengajar, tujuan pembelajarannya banyak, malah akhirnya bisa-bisa waktunya nggak cukup untuk 10 menit. Kesimpulannya tujuan pembelajaran itu tergantung panjenengan ya, kita berpikirnya ke depan saat dianggap lolos untuk simulasi mengajar. Aten Bu Rihatunwan bisa dipahami atau masih perlu? Oke, matur nuwun. Cukup, nggih. Monggo Pak Cukup. Adi Marinda. Pak Adi Marinda. Adi Marinda perempuan apa belakang? Ya monggo. Monggo Pak Adi Marinda. Siap, Pak Kirno. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kurang keras Pak Adi, tidak terdengar suaranya. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini pertama kali saya mau mendaftar CGP, Pak. Dari dulu diajak Pak Kirno kayaknya masih belum siap mental. Begini Pak, ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan, yaitu terkait apakah nanti RPP yang kita upload itu menjadi bahan acuan untuk tes atau uji coba kita mengajar, itu yang pertama. Yang kedua, hal apa saja yang biasanya disampaikan pada waktu tes wawancara gitu Pak. Terima kasih, itu aja. Yang pertama, RPP itu digunakan untuk di kegiatan selanjutnya. Yang kedua, apa saja yang ditanyakan saat wawancara? Oke, terima kasih. Nah, terkait tentu yang namanya asesor itu memegang RPP yang kita unggah. Jadi mereka tentu melihat kita mengajar itu sesuai enggak dengan apa yang kita tuangkan dalam perencanaannya. Jadi kalau kita bikin RPP-nya ya sudah membayangkan langkah yang akan dilakukan saat nanti simulasi. Harus match. Sebelum simulasi pun, sebelum sesudahnya ya, itu juga ditanyakan karena saya kan mencantumkan menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka saya pun sudah menyiapkan sintak-sintaknya di situ. Kalau yang ditanyakan pada saat wawancara itu banyaknya kalau itu adalah inovasi apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian ketika menghadapi masalah dengan teman atau kemudian bagaimana cara Ibu mengimbaskan tentang apa yang dilakukan, tantangan dari teman, bagaimana kalau nggak menerima apa yang saya lakukan. Kemudian banyaknya seputar inovasi yang saya lakukan di pembelajaran seperti itu. Kalau di saya itu kan mungkin beda-beda ASR-nya ya Pak Kirno ya. Seperti itu Pak. Bu Indah mau menanggapi? Ya, betul sekali. Jadi
RPP tolong dibikin yang paling menguasai, kemudian apa yang akan Anda ajarkan. Soalnya kemarin dari pengalaman 10 ya Pak Kirno, RPP saya lupa, kemudian saya ingin mengajar ini, mulai dari sekarang RPP-nya dipikirkan yang paling Bapak Ibu kuasai. Nah tadi untuk melanjutkan tadi yang Bu Rihatun itu, ambil itu aja per materi seperti Pak Kirno, materi apa, tujuannya apa gitu. Kan karena mungkin kita ada yang apa namanya, materinya kan luas, ambil yang sub materi aja, kemudian tujuannya apa, langsung aja seperti itu, diambil yang paling Bapak Ibu kuasai gitu loh ya. Nggak usah lihat semesternya seperti itu. Kemudian kita nantinya mengajar itu dari situ. Nah Bapak Ibu nanti setelah kita memikirkan RPP kemudian ISTI, fokusnya ke situ aja ya, fokusnya nanti nih. Kalau masalah praktek pengajar nanti setelah lulus, ya. Nah kita setelah RPP disiapkan, essay disiapkan, CV-nya juga disiapkan, kemudian dokumen pentingnya disiapkan, itu aja Bapak Ibu sementara fokus ke situ. Ya nanti masalah simulasi mengajar Pak Kirno ya, nanti setelah pengumuman di tahap berikutnya. Jadi 2 hari ini tolong Bapak Ibu fokus ke situ. Tapi tadi yang dijelaskan oleh Bu Sum seperti itu aja gitu, sama ya. Jadi apa yang paling Bapak Ibu kuasai, pilihlah yang apa namanya mudah gitu ya. Itu aja sih. Ini Pak Kirno. Mbak Arinda bisa dipahami nggih? Fokus ke seleksi tahap 1, pengisian CV, pengunggahan dokumen dan berkas secara baik. Tapi untuk RPP sekali lagi itu muaranya adalah untuk persiapan ketika panjenengan dinyatakan lulus tahap 1. Wawancara juga sama, dinyatakan lulus tahap 1 baru wawancara. Terkait pertanyaan wawancara, pegangannya adalah essay yang panjenengan buat. Jadi makanya essay itu tersimpan sekarang, jangan sampai hilang. Itu selanjutnya Pak Marinda bisa dipahami ya? Oke, matur nuwun Pak Kirno. Oke, monggo Pak Bangun Budi Utomo dipersilakan. Pak Bangun. Monggo Pak Bangun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu sedaya matur nuwun, banyak pencerahan dari narasumber yang saya hormati. Kawula badhe nderek niki nggih taken niki kula ingkang ketiga kaline niki kula. Pas daftar pertama niku gagalnya karena essay saya copas untuk istri saya yang guru SD. Akhirnya gagal. Karena istri minta dibantu untuk syarat sertifikasi dulu. Kemudian yang kedua sudah lolos ini berkas, kemudian lolos juga yang di tahap simulasi. Nah, yang diwawancara ini kok ada pertanyaan yang saya merasa dijebak itu Pak. Nah ini untuk yang ketiga kalinya ini saya nggak pengen terulang pengalaman yang kemarin. Ada pertanyaan dari asesor itu yang terasa menjebak. Mula-mula ditanya nih, ada kesibukan apa saja? Ya saya cerita jujur apa adanya. Kemudian setelah itu berarti Bapak punya kendala ya kalau ini nanti ada dinyatakan lolos dan kemudian ikut pembekalan itu. Ya mungkin ada kendala waktu gitu. Lah saya merasa itu pertanyaan menjebak saya akhirnya. Oh ya sudah berarti kemungkinan besar saya nggak lolos yang kemarin angkatan berapa ya 9 atau berapa itu nggak lolos tahap wawancara. Akhirnya patah semangat ya. Lah baru tadi pagi Bu Dwi Kuntari yang di SMP saya yang guru penggerak menyemangati lagi, Pak ini masih ada angkatan 11 dibuka untuk Pemalang, disemangati lah. Baru tadi pagi saya mulai ngerjakan essay kembali dan terima kasih tadi pencerahannya banyak diantaranya berarti essay yang sudah saya simpan dulu
berarti speknya saya rubah atau diganti dengan yang baru sesuai pengalaman yang terbaru, mungkin seperti itu ya. Mohon nanti diberi penguatan saya biar semakin semangat, nggak semakin ngelokro. Nggih Bu Indah, Pak Kirno dan Bu siapa tadi nggih Bu Winarsih nggih. Matur nuwun sangat niki, saya banyak terbantu dengan teman-teman para narasumber yang hebat, semoga jadi amal jariahnya. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Bangun. Bisa ditanggapi. Ya, siap. Ya, tinggal berarti kalau walaupun sudah 3 kali juga ada kok beberapa teman saya yang lolosnya di tahun ketiga seperti itu. Di tahun ketiga dia mencoba mendaftar, artinya dengan kita pertama lolos itu ada dikoreksi diri ya, berarti refleksi diri untuk besok, berarti ada sisi yang harus saya perbaiki. Artinya walaupun kita ditanya kesibukannya apa, kesibukannya itu berarti yang tidak terkait dengan kegiatan pembelajaran jangan diceritakan. Sibuknya Bapak Ibu di desa sebagai ngerewangin tidak usah. Apa yang kita ceritakan berarti yang ada di lingkup sekolah dan berhubungan dengan kegiatan sekolah. Karena dulu teman saya juga ada yang tidak lolos karena beliau diwawancara menceritakannya di PBD di desanya, begitu sibuk di desanya, itu bisa menjadi satu hal yang mereka berarti dia sibuk di luar, berarti tidak fokus di sekolah, seperti itu bisa jadi seperti itu ya Bu Indah, Pak Kirno ya. Nggih. Monggo Bu Indah menambahkan. Ya itu Pak Bangun sudah sampai ke tahap tadi wawancara dan sebagainya ya. Untuk kesennya saya rasa Pak Bangun berarti juga sudah berpengalaman lah Pak. Ini yang kalau bisa sih tadi ditambahin yang baru gitu. Sana akan keterbaruan itu akan semakin bagus menurut saya. Karena kan angkatan kemarin belum sudah gitu, kayak teman-teman kemarin itu barusan maksudnya saya kan kadang ngecek aja, oh ini sudah bagus gitu ya, ceritakan tolong Pak, saya bilang sarannya itu ceritakan yang terbaru, terus dicari pengalaman yang terbaru, itu bisa kayak gitu Pak. Dan sekali lagi Bapak Ibu menceritakan di essay itu dengan bahasa sendiri, jangan kopas gitu ya, ceritakan nggak apa-apa, di sana nggak akan bahasanya harus yang kayaknya kok bahasa saya kok biasa-biasa aja sih, nggak usah, yang penting ceritakan diri sendiri aja, pengalaman dari diri sendiri aja yang sederhana kayak gitu. Kemudian tonjolkan ya, ketika ditanya motivasi, ketika ditanya kelebihan Ibu apa, bisa menulis nih ya, bisa membuat tulisan, bisa terutama itu IT itu diceritakan, karena pada saat saya kemarin CGP juga sempat, Ibu untuk GWE Pak, Google Workspace itu juga ditanyakan, itu salah satunya juga kalau Bapak Ibu pengalaman lah tentu pembelajaran berbasis IT kayak gitu ya, diceritakan aja gitu. Jadi kelebihan itu ya Ibu tonjolkan, termasuk Ibu pembina pramuka, Ibu di pertanyaan-pertanyaan pertama itu seperti itu, kelebihan apa sih yang Ibu miliki, Bapak Ibu miliki gitu ya. Saya miliki kelebihan ini. Ceritakan, di sana akan menambah ya kepercayaan diri kepercayaan diri Bapak Ibu gitu. Dan punya potensi lah di situ, ditanya potensinya atau apa kelebihannya kayak gitu. Ya, itu aja sih Pak Kirno. Pak Bangun, penilaian di tahap 2 itu akumulasi ya, dari nilai simulasi mengajar dan nilai wawancara. Pada prinsipnya, dengan simulasi mengajar maupun wawancara, jangan pernah menyalahkan orang lain atas kelemahan kita. Kalau menyalahkan adalah diri kita, jangan menyalahkan keadaan di sekitar kita. Iya.
pengalaman di angkatan 5 yang gagal ketika ditanyakan kelebihannya, dia menciptakan kelebihannya, ketika ditanyakan kelemahannya, dia malah menyalahkan sekolahnya. Yang Jadi nggak ada internet, media nggak ada, iya gurunya betul. nggak mau bawa, muridnya bodoh-bodoh. Akhirnya Oh, nggih, siap, siap. iya, penilaian orang lain kan, lo panjenengan guru, diletakkan di mana Dan di pun sini dalam nggak situasi ada alasan. Iya betul. ya. Nggih, matur nuwun, Pak, matur nuwun. Monggo Bu Rihatun lagi ya. Bu Rihatun, Rihana, Rihatun. Monggo Bu Rihatun. Nambah ya Pak, mohon maaf. Daripada itu kepikiran. Berkaitan dengan isai. Saya itu kesulitan untuk mengungkapkan apa ya, yang ada di dalam pikiran ke dalam tulisan Pak. Cepat soalnya, cepat nih. Aduh, dicium memang kewo. Mesti parah. Mohon maaf sekedar. Kelemahan saya itu kesulitan. Berat ya kan lupa. Mau sekedar. Lupa. Enggak lupa Pak, ini anak saya biasa. Kesulitan saya itu adalah mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran saya ke dalam bentuk tulisan. Makanya saya itu masih semalam saya sudah mulai berusaha untuk buat isai. Mantap Pak, ya, apa ya? Saya bingung sendiri dan kebetulan saya tadi pagi itu diberi contoh isai sama teman saya. Saya sampai luar biasa. Saya itu apa ya? Kayak jadi insecure itu loh Pak. Jadi insecure sendiri, jadi nggak pede lihat bisa teman saya yang luar biasa, dia bisa mengungkapkan apa ya, berbagai macam ide dalam tulisan, sementara saya itu punya idenya juga sedikit dan boleh dikatakan kesulitan untuk menuangkan ke dalam bahasa tulis Pak. Jadi ya apa ya Pak, saya itu sampai sekarang masih mumet Pak. Kayak nomor 1 saja saya baru dapat berapa karakter tadi ya, sedikit lah, paling sekitar 2-3 paragraf kalau nggak salah, nggak sebanyak teman saya, banyak sekali. Apalagi nomor 3 atau nomor berapa saya juga baru sedikit sekali Pak. Triknya itu saya tanya, triknya bagaimana untuk bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan ke dalam bahasa tulis. Itu saja Pak. Terima kasih. Dalam. Bu Suminarsi, trik untuk menuangkan pikiran ke dalam bentuk tulisan untuk mengisi isai. Dicoba aja pakai itu Google Doc yang direkam kalau ngomong aja Pak. Ngomong dulu apa yang kan bisa nih. Kalau nulis angel berarti kan tapi bicara kan bisa. Yang dipikirkan itu dalam bentuk, kalau enggak direkam dulu tuh ngomongnya apa, saya mau menjelaskan nih, pengalaman saya adalah di sini, pakai itu dulu, nanti baru ditulis. Voice typing ya Bu ya namanya ya Bu ya? Enggak pakai voice typing di Google Docs atau direkam suara pakai HP dulu, pikirannya tadi, biar enggak hilang yang mau ditulis tadi jadi hilang kan. Tadi saya mau nulis apa tadi ya, udah ngomong aja gitu ya, ngomong, nanti kan akhirnya ketemu, oh tadi mau ngomong ini, mau nulis ini. Satu rekam, kedua mungkin bisa minta bantuan sama orang yang bisa nulis pandangan yang cerita. Kan ada beberapa orang yang bisa menangkap gagasan pokoknya ya. Kemudian bisa menuangkannya ke tulisan. Kalau saya sih gagasan pokoknya saja dulu ketika inovasi melakukan penilaian menggunakan Google Form. Itu aja dulu gagasannya. Kira-kira situasinya kapan ya? Situasinya kemarin misalnya pada Juli tahun 2023, kemudian melangkah ke kendalanya, tantangannya, kesulitannya, siswanya, gurunya, alatnya, sarana prasarannya. Lalu yang saya lakukan seperti ini, hasilnya seperti ini, dari situ saya bisa belajar seperti ini. Gagasan pokoknya saja dulu, baru ditambahi kata-kata supaya runtut bahasanya. Ngaten nggih, Bu Rihatun nggih. Kalau diulang-ulang bagaimana kalau saya itu ya, karena mungkin bahasa tulisnya kurang bagus, kayak diulang bolak-balik sampai tadi saya tuh ngerasa ya Allah Gusti bolak-balik enggak apa ya, jadi
Misal kalimat pertama A gitu ya, kalimat kedua masih A, hanya dengan kata-kata yang berbeda gitu, tapi mirip lah. Jadi kayak bingung sendiri jadinya. Nggak apa-apa tuh Bu. Yang penting katanya jangan terus lalu misalnya gitu. Kayaknya kurang bagus untuk seorang guru. Iya Pak. Saya makan, terus ke belakang, terus mundur lagi, terus mungkin bisa ganti kosakata yang lain. Sepertinya cukup nggih Bu Rihatun nggih. Ini Nggih, masuk matur nuwun pertanyaan Pak. lain. Bu siapa? Bu Rini Median. Monggo Bu Rini Median. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Monggo. Halo. Suaranya kurang Iya, keras. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek tes. Monggo. Bisa terdengar mboten? Kurang begitu jelas Bu. Ini juga sebagai latihan barangkali nanti ikut simulasi mengajar nggih sebagai Oh, nggih. ya, monggo. Sampun jelas, Pak. Masih putus-putus? Kurang jelas? Masih sinyal. Oh, sinyal. Iya. Nggih. Niki sampun jelas napa dereng nggih? Monggo dilanjut saja, kami berusaha menatap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas waktu katanya. Ini saya mau bertanya. Ini saya mendaftar CPP di angkatan 11 ini sebetulnya saya sudah pernah mendaftar 2 kali Pak. Yang pertama itu di angkatan 9, tapi karena waktu itu sangat sekali jam terakhir itu jam saya baru mengisi ujian pada nomor 3, jadi saya tidak bisa melanjutkan ke nomor 5 dan seterusnya sehingga saya gagal di angkatan yang 9. Ini yang angkatan ke-11 saya ingin mencoba lagi. Mudah-mudahan nggih, harapan saya mudah-mudahan bisa tahapan ini saya bisa lolos. Pertanyaan saya tapi terkait sama essay itu boleh saya menceritakan jawaban yang berfokuskan pada siswa Pak di poin-poin yang mempertanyakan tentang permasalahan dan situasi yang kompleks ngaten niku. Sampun. Nggih, sampun. Terus tadi pada penjelasan yang pertama itu diberitahukan bahwa ini ada minimal waktu nggih Pak. Minimal waktu ya, tadi kayak saya kurang begitu mendengar dengan jelas. Itu 2 tahun terakhir nggih Pak, dari misalnya ini 2023 berarti saya mengangkat permasalahan itu maksimalnya pada tahun 2021 ya Pak. Iya, tapi mereka misal saya mengangkat permasalahan itu di sekitar tahun 2020 ngoten niku. Itu pertanyaan saya dan matur nuwun atas penjelasan dan jawabannya. Kalau pengisian isi CGP pertama berarti Bu Indah Palupi. Monggo ditanggap Bu Indah Palupi. Bu Indah Palupi sedang off ya. Bu Sukinarsi. Terkait tadi kalau yang pertanyaan terkait siswa itu pertanyaannya kayak apa ya Pak Gino? Saya kok lupa, ada apa enggak saya? Seperti ini Bu, misalnya nun sewu misalnya apa ya, tentang yang permasalahan situasi kompleks yang dihadapi di situ nanti ada boleh apakah siswa, apakah masyarakat ataukah guru, seperti itu Bu. Lah saya mau mengangkat itu siswa, berarti saya berfokuskan kepada siswa dan nanti saya menerangkan apa yang tindakan-tindakan saya yang untuk memecahkan masalah yang berfokuskan pada siswa angkatan niku. Itu diperbolehkan betul. Resiliensi berarti Bu Sukinarsi, resiliensi ketakuan dari sebuah masalah yang paling pernah membuat hidupnya menjadi sangat susah begitu. Dan beliau mengkaitkan dengan permasalahan dengan siswa. Ya kalau misalkan memang masalah
nya itu memang adanya dari sisi siswanya, ya tidak apa-apa. Yang penting kan nanti ketika masalah itu dari siswa, yang penting solusinya itu menunjukkan resiliennya ibunya, bukan dari pihak yang lain, seperti itu ya Pak Kirno ya. Berarti ketangguhan pribadi kita dalam menghadapi masalah tersebut. Intinya jangan menceritakan salahnya orang lain, tapi masalahnya apa, lalu sikap saya terhadap masalah itu apa, ketika membuat saya terpuruk, kapan saya bangkit, kenapa saya bangkit, bagaimana cara saya bangkit. Fokusnya ke situ, jangan fokusnya misalnya kita tanya siswa-siswa saya itu nakal sekali, tiap hari ngejek saya, setiap diajar nggak mau tahu, senengannya ngamuk, akhirnya saya ambulah tak jorke, itu berarti nggak ada resiliensi biasanya. Misalnya seperti itu, karena kita lupa sih dengan pertanyaan terkait dengan siswa ya. Yang kita ingat pertanyaan terkait dengan siswa itu kegiatan apa yang paling baru inovasi untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan oleh siswa. Begitu kalau pertanyaan yang kita ingat. Iya, saya juga istilahnya apa ya? Berarti pemanfaatan teknologi yang nantinya ke siswa, terus nanti saya mengangkat permasalahan di setiap siswa kan dengan latar belakang mungkin ekonomi untuk yang permasalahan terkait resiliensi Bu ya, bukan pembelajaran ya? Iya, tapi nanti saya menyangkutkan ke pembelajaran seperti itu bisa nopo mboten nggih? Mungkin ini masalahnya gini, mungkin maksudnya Pak Kirno, melihat dari siswa yang mungkin kurang aktif atau kurang apalah, kemudian itu membuat saya harus berefleksi bahwasanya, oh bagaimana agar siswa bisa termotivasi belajar, saya harus begini, seperti itu. Iya, betul. Bisa, nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya Bu, ya. Nggak apa-apa. Itu kan berarti nanti meningkat kompetensinya kitanya gitu, untuk bisa melayani kebutuhan siswa. Iya, bisa. Misalnya Bapak Ibu, saya usahanya menyiapkan media yang ini gitu ya, metode pembelajarannya yang ini itu kan juga apa namanya nanti ke siswa gitu, kemudian usaha kita gitu ya Bu Sum ya. Iya. Iya. Bu, matur nuwun. Ya yang tak maksud saya yang seperti Ibu ngendikan. Cukup Bu Rini. Pak, terima kasih matur nuwun. Sama-sama. Monggo Bu Dika Yanuar Putrakumala, kami persilakan. Bu Dika. Baik, Bu Dika respon mungkin sedang keluar. Bu Cahyaning Tilarsi, monggo. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktunya. Begini Pak Kirno dan juga Ibu Sri, yang mau saya tanyakan, itu semisal dalam masalah yang akan kita sampaikan atau kita buat dalam nanti mengisi itu tidak siswa tapi guru boleh tidak, contohnya misalnya kurangnya atau lemahnya guru dalam penguasaan IT itu kan menjadi sebuah problema atau masalah yang mana nantinya akan berkaitan dengan pembelajaran. Boleh tidak Pak? Bu? Misalnya lebih spesifik lagi bagaimana? Gini, misalnya saya pingin meskipun banyak searching di Google, tapi terkadang begini, penyampaian atau penguasaan guru dalam menyampaikan itu kurang maksimal karena ya keterbatasan dari kemampuan saya di IT. Itu saya ingin mengunggah bagaimana ya biar guru itu bisa lebih menyampaikan ke siswa itu dengan IT yang sekarang kan dengan kurikulum merdeka harus pintar dengan pembelajaran yang modern yang bagaimana, sedangkan guru itu masih minim, meskipun bisa tapi masih dalam batas minim gitu Pak. Bisa enggak? Saya coba sederhanakan ya Bu kalimatnya ya Bu. Ya. Tadi Ibu Cahyaning Tilarsi itu ingin mengajarkan
materi terkait pembelajaran menggunakan IT, cuman beliau merasa kemampuan IT-nya minim. Seperti itu, Bu Iya, Cahyaning sih? betul. Oke. Bu Suminarsih yang ahli teknologi nih, monggo bisa dijelaskan. Jadi nanti kan misalkan masalah apa itu kita bisa memfokuskan begini, Mbak. Masih banyak guru-guru di sekolah kami yang masih belum menguasai teknologi digital atau IT. Sehingga dari situ saya terdorong untuk meningkatkan kompetensi saya untuk ikuti pelatihan IT dan nanti akan saya imbaskan kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah saya. Mungkin seperti itu, merangkum sebuah masalah dan ke solusinya begitu. Jadi situasi awalnya kan berarti masih banyak guru-guru di sekolah kami, satu pendidikan kami yang belum menguasai IT. Nah, kemudian tantangannya kan Ibu berarti mau mengikuti pelatihan atau kegiatan yang meningkatkan tadi dan nanti akan mengimbaskan hasilnya kepada rekan sejawat begitu. Iya begitu Bu. Iya maksudnya saya misalnya pingin apa ya yang kayak gini puisi dan sebagainya meskipun saya bisa tapi terkadang apa ya keterbatasan saya yang terkadang minta tolong bantuan teman tapi nggak enak kalau misalnya minta tolong terus terkadang suka lupa misalnya ini sudah tahu pas hari ini bisa beberapa hari kemudian gimana ya Bu caranya jadi nggak enak kayak gitu jadi pinginnya itu saya macam-macam lah biar apa namanya di situasi kelas itu tidak monoton, tidak pembelajarannya tidak konvensional, pinginnya berganti-ganti, misalnya ada PR atau apa dengan menggunakan yang puisis dan sebagainya itu pinginnya seperti itu. Cuman tadi kelemahan-kelemahan saya itu ingin saya sampaikan pada masalah yang ada nanti di CGP itu tadi Bu, Pak. Monggo Bu Indah Palupi bisa ditambahkan. Itu kan berarti situasinya tadi seperti itu ya, sudah diceritakan. Kemudian tantangannya ya Pak, tadi yang diceritakan bukan tantangannya, apa sih? Belum bisa, pinginnya kayak tantangannya tuh harus bisa kuisis, misalnya ya harus bisa ini. Nah Ibu, kemudian ada ini, apa di situ solusinya ya Pak Kirno ya? Nah untuk mengatasi itu Ibu bagaimana gitu? Kemudian karena di sini juga ada apa aksinya ya Pak, aksinya untuk mengatasi tadi, mengatasi aku nggak bisa, saya pengennya sih kayak kuisis, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi apa yang akan Ibu lakukan dengan itu? Mungkin belajar dengan teman, mengikuti webinar, itu kan salah satu juga aksi Ibu gitu. Kemudian bagaimana hasilnya? Jangan lupa bagaimana hasilnya diceritakan. Oh, akhirnya saya bisa membuat soal dengan kuisis, kemudian membuat media dengan Canva, seperti itu sih, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, matur nuwun atas penjelasannya. Bu Cahyana. Matur nuwun nggih, waktunya. Makasih. Assalamualaikum. Baik, ini bisa saya mencoba untuk merangkum pertanyaan dari Bu Cahya dan juga tanggapan dari narasumber. Ini malah bagus untuk menjawab pertanyaan Ise terkait dengan situasinya bisa kita katakan seperti ini. Pada tahun 2022 di kelas saya mulai diterapkan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka itu guru dituntut untuk menguasai teknologi. Sedangkan saya sendiri belum menguasai teknologi apapun. Selama ini saya mengajar masih menggunakan konvensional, yaitu masih tertulis di papan tulis, menggunakan media yang saya buat menggunting kertas, menempel. Nah, padahal saya punya keinginan untuk meningkatkan pembelajaran ini yang saya kaitkan dengan teknologi. Situasi yang lainnya yang ternyata di sekolah saya hampir semua guru juga sama kondisinya dengan saya. Saya ingin bertanya, lalu saya sudah mencoba untuk belajar lewat internet tapi masih belum maksimal. Akhirnya saya tanya ke teman yang lain di luar guru sekolah, dengan satu saja aplikasi yang ingin saya gunakan dan pelan-pelan memang tidak sempurna tapi berhasil saya kuasai satu media pembelajaran menggunakan teknologi walaupun tidak sempurna. Tapi kemudian saya latih bersama teman-teman rekan sejawat,
Dan akhirnya sekarang walaupun tidak sempurna, saya bisa menerapkan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Bisa kita tuliskan runtutannya seperti itu. Nah, iya betul. Nah, itu nanti jadi runtutan itu Pak Kirno tadi ceritanya. Iya. Nah, Atau saya kalau juga mungkin nambah melalui PMM, saya nambah tanya suami, iya. tanya teman, tanya kepala sekolah, tanya Ya, guru. iya itu. Nah, itu kan berarti banyak ada situasi, kendala, tantangan, lalu bagaimana ada aksi, lalu ada hasil. Hasilnya sekarang saya walaupun satu aplikasi kuisis, saya cobakan kepada anak didik dengan laptop yang seadanya tetapi mampu dimaksimalkan oleh murid. Ternyata mereka senang ya, ini memotivasi saya untuk nah, seperti itu ya Bu ya. Kayaknya bagus itu malah untuk saya. Iya itu Bu, bagus Bu, bagus banget. Terus kalau misalnya mau membuat, maksudnya tadi, boleh juga Ibu ingatnya apa ditulis dulu Bu, kayak bikin kerangkanya gitu loh. Nanti dikembangkan apa yang kata seperti Pak Kirno tadi kan, karena Pak Kirno memang udah oke lah ya. Maksudnya oh ya saya situasinya nggak bisa IT, tulis saja nanti dikembangkan gitu ya. Terus pembelajar masih konvensional, nanti dari situ tuh dikembangkan. Ingat-ingat Ibu, kemudian saya hanya menggunakan papan tulis nanti kalimat-kalimat yang tadi telah itu disusunnya seperti Pak Kirno gitu. Oh, kemudian aksinya bagaimana? Minta petunjuk teman, belajar di PMM, kemudian ikut webinar kayak gitu-gitu, itu dikembangkan. Ikut webinarnya diceritakan, saya ini dukungan dari teman-teman, kemudian nah gitu. Bisa juga seperti itu kalau pas Ibu ingat itu langsung ditulis gitu. Awal-awal belajar nulis itu seperti itu. Oh ya saya aksinya mau begini, nanti kalimat-kalimat yang tadi itu dijabarkan. Gitu sih Bu. Cukup ya Bu Cahya? Monggo yang lain Bu Dika Yanuar Patra Komala, monggo. Ya Mbak Dika mau nanya apa Mbak Dika? Tidak ya. Baik, sementara bisa kita jelaskan seperti itu. Adakah yang ingin bertanya? Karena waktunya sudah 1,5 jam lebih kita di sini. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan kami tutup. Kalau ada pertanyaan kami lanjutkan kembali. Monggo. Baik, sekedar motivasi. Saya ingin sharing pengalaman dulu di angkatan 5. Saya mendaftar guru penggerak bukan karena iming-iming dari orang lain atau iming-iming akan dapat sesuatu di guru penggerak, bahkan kita tidak tahu apa yang akan kita peroleh ketika kita mengikuti guru penggerak. Ternyata setelah ikut guru penggerak, paling tidak pengalaman kita bertambah, teman kita bertambah banyak. Saya jadi kenal Bu Indah Palupi, saya jadi kenal Bu Suminarsi, bahkan sekarang hal-hal lain bisa sering bertambah kemampuannya. 2020 saya minim teknologi, Google Meet nggak bisa, ngubah buat jadi PDF nggak bisa, ngetik nggak lancar, tapi sekarang alhamdulillah semua bisa terlampaui berkat ikut guru penggerak. Nonton ya, itu jadi motivasi utama. Dan kemarin kita sama-sama upgrading ya Bu Indah, cuma daftar seminar ternyata dapat fasilitas berlebih ya. Ternyata dapat sangu, dapat barang-barang yang tidak pernah kita duga. Lokakarya juga dapat sangu, dapat barang-barang yang tidak pernah kita duga, dan tentunya dapat pengalaman serta teman yang lebih banyak. Angkatan sekarang juga bisa ketemu panjenengan sekarang berkat ikut guru penggerak. Kami kasih waktu 5 menit untuk membuka pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, maka sesi ini kami tutup untuk kami ambil kesimpulan nantinya. Sambil menunggu 5 menit, monggo Bu Suminarsi bisa memberikan motivasi-motivasi tertentu supaya teman-teman kita lebih semangat dalam mendaftar PGP Angkatan 11. Oke, terima kasih Pak Kirno. Mungkin sama dengan Pak Kirno ya. Jadi ketika ada program pemerintah tentang apa, itu saya selalu penasaran untuk mengikuti tanpa harus berpikir nanti gunanya untuk apa. Jadi kalau kita itu mau menimba ilmu itu nggak usah berpikir nanti ganti menteri dan lain, itu nggak usah dipikir. Pokoknya berikan yang terbaik yang saat ini bisa kita lakukan.
tidak mungkin sebuah program diluncurkan tanpa efek positif. Dan Pak Kirno sudah merasakan manfaatnya. Betul-betul kompetensi dirinya meningkat, berarti pelayanan ke siswanya juga meningkat. Sehingga kita tidak perlu berpikir terlalu jauh ya Pak Kirno, hadapi, lakukan dengan hati tadi lebih baik. Kalau saya mengatakan kita perlu 2 kata yang penting, yaitu komitmen dan konsisten. Jadi kalau nggak ada komitmen tuh nggak akan mungkin Bapak Ibu mau daftar, kalau nggak konsisten nggak mungkin akan selesai. Mulai dengan komitmen, ya, diselesaikan dengan konsisten, begitu Pak. Monggo Bu Indah Palupi. Iya, terima kasih sama ya Pak Kirno. Jadi ini bisa kita ambil positifnya, semuanya positif, alhamdulillah ya. Baik dari peningkatan kita untuk kompetensi kita, apalagi untuk siswa kita nanti setelah kita ikut itu kita jadi berkembang gitu ya. Oh ternyata untuk mengajarkan siswa yang seperti ini harus dengan teknik seperti ini, karena ada pengalaman dari teman. Saya pun mengambil pengalaman dari rekan-rekan guru TK, guru SD juga gitu ya, baik itu terkait dengan pembelajaran maupun terkait dengan aktivitas kita, program kita yang ada di sekolah, tidak melulu tentang pembelajaran kita di kelas gitu ya, tentang pembiasaan di sekolah, program yang ada di sekolah termasuk literasi. Saya mengambil dari teman-teman, dapat sekolah saya kok belum, ini jujur Pak Kirno, sekolah saya kok belum gitu ya. Ternyata saya mendapatkan dari sekolahnya Pak Kirno, saya kadang juga lihat statusnya Pak Kirno, Pak Kirno itu bagus ya, untuk literasi, kegiatan literasi di sekolah, saya mau menerapkan seperti itu. Dan bahkan ini ibu-ibu saya melihat ya, yang muda-muda, pernah ada nih teman CGP, awalnya nih, saya nggak bisa berbicara di depan umum, awal-awalnya dia kayak gitu, karena saya pernah satu kelompok, saya malu seperti itu, tapi sekarang perkembangannya, Masya Allah, lumayan bagus banget gitu ya. Dan saya rasa itu malah bagus. Kalau saya kan biasa aja ya, maksudnya jadi lebih bagus lagi karena memang berkembang kompetensinya, potensinya. Akhirnya Bapak Ibu guru yang di CGP itu positif semua gitu ya, maksudnya segala sesuatu itu dilakukan dengan positif gitu. Efeknya akan baik untuk diri kita, untuk sekolah, kemudian untuk murid-murid kita. Itu Bu, semuanya alhamdulillah. Dan itu kalau misalnya tadi bonusnya ya Pak Kirno ya, setiap kegiatan ada bonusnya gitu ya. Nah ini sebagai motivasi saja Bapak Ibu dari kegiatan guru penggerak ini. Insya Allah bermanfaat sekali, baik dari buat kita, sekolah kita kayak gitu, dan kita lebih selalu mengupgrade ya kemampuan kita, kompetensi kita. Itu sih Bu, insya Allah program ini sangat bagus lah gitu ya. Itu saja Pak Kirno, terima kasih. Oke, baik, karena sudah sesuai dengan kesepakatan tadi, saya bilang 40 menit, kita tutup. Oke. Sekarang tanggal 24, 25, 26. Jangan anggap 27 sebagai batas akhir. Anggaplah tanggal 26 sebagai batas akhir. Karena kalau panjenengan masuk di 27 belum selesai, biasanya lalu lintasnya padat pada saat panjenengan mengupload atau mengapapun, kadang-kadang ada gangguan. Maka sekarang tanggal 24, segera kerjakan. 25 selesaikan, 26 koreksi kembali, lalu submit, 27 selesai. Ngaten nggih, Bapak Ibu? Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Upaya kami hanya ingin membantu teman-teman untuk sharing pengalaman, karena kami sudah pernah melalui ini di angkatan 5. Mudah-mudahan teman-teman semua lolos sampai ikut pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Itu doa kami. Kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili narasumber Bu Suminarsi yang luar biasa, Bu Indah Palupi yang luar biasa. Apabila kami banyak kesalahan dan kekurangan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
aktivitas yang lain. Saya izin keluar dulu ya. Iya, monggo Pak Keno.